Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Anissa dengan NIM 5218997. Ingin menjelaskan sedikit mengenai pengertian saham, jenis-jenis saham, dan juga proses transaksi saham. Pengertian saham, saham adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan perusahaan saham, memiliki hak klaim atas dividen atau distribusi lain yang dilakukan perusahaan kepada pemegang saham lainnya. Saham merupakan sebuah kertas yang menunjukkan hak modal untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan organisasi yang menerbitkan saham tersebut, dan berbagai kondisi yang memungkinkan pemodal tersebut menjalankan haknya. Jadi saham merupakan tanda bukti kepemilikan perusahaan dan hak modal atas perusahaan yang memiliki atau menerbitkan saham. Adapun jenis-jenis saham berdasarkan hak tagih atau kemampuan klaim yaitu sebagai berikut. Yang pertama, saham biasa. Jenis saham ini yang paling sering digunakan dan paling populer di pasar modal, karena pemilik saham jenis ini akan menerima dividen jika perusahaan memperoleh keuntungan atau laba, dan tidak memperoleh dividen jika perusahaan dalam kondisi buruk, serta memiliki hak suara pada rapat umum pemegang saham. Apabila suatu saat perusahaan dilikuidasi, maka para pemegang saham ini akan menerima hak atas sisa dari aset perusahaan atau setelah melunasi hutang dari pihak lain. Yang kedua, saham preferen. Jenis saham preferen ini maksudnya ialah pemegang saham memperoleh hak istimewa dan pasti dalam pembayaran dividen dibandingkan jenis saham biasa. Jika suatu saat perusahaan dilikuidasi, para pemegang saham jenis ini akan mendapatkan atas sisa aset perusahaan sebelum pemegang saham biasa, dan haknya lebih tinggi dari pemegang saham biasa. Adapun jenis-jenis saham berdasarkan cara peralihannya ada dua jenis, yaitu yang pertama, saham atas unjuk. Pada saham ini tidak tertulis nama pemiliknya supaya lebih mudah dipindahtangankan dari suatu investor ke investor lain. Yang kedua, saham atas nama. Saham jenis ini ditunjukkan dengan jelas siapa nama pemiliknya. Cara peralihannya harus dilalui melalui prosedur yang telah ditentukan. Adapun proses transaksi saham, langkah pertama untuk melakukan transaksi jual beli saham adalah harus menjadi nasabah di sebuah perusahaan efek. Seorang yang akan menjadi investor harus lebih dahulu menjadi nasabah atau membuka rekening di salah satu pialang atau perusahaan efek. Setelah resmi terdaftar menjadi nasabah, maka investor dapat melakukan kegiatan transaksi. Langkah yang kedua adalah pesanan dari nasabah. Kegiatan jual beli saham diawali dengan instruksi yang disampaikan investor pada pialang. Langkah ketiga yaitu pesanan diteruskan ke floor tender. Setelah pesanan yang masuk ke pialang, selanjutnya akan diteruskan ke petugas pialang yang berada di lantai bursa. Yang keempat adalah pesanan dimasukkan ke judge. Langkah yang kelima yaitu transaksi terjadi. Pada tahap pesanan dilakukan ke sistem judge, bertemu dengan harga yang sesuai dan tercatat dalam sistem judge sebagai transaksi yang telah terjadi. Dalam artian sebuah pesanan beli atau jual telah bertemu dengan pesanan yang cocok. Langkah terakhir atau keenam yaitu penyelesaian transaksi. Tahap akhir dari sebuah siklus transaksi adalah penyelesaian transaksi atau sering disebut settlement. Investor tidak otomatis mendapatkan hak-haknya, karena pada tahap ini dibutuhkan beberapa proses seperti clearing, pemindah bukuan, dan lain-lain, hingga akhirnya hak-hak investor terpenuhi. Seperti investor yang menjual saham akan mendapatkan uang, sementara investor yang memiliki pembelian saham akan mendapatkan saham. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Heru Juliadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heru Juliadi dengan NIM 502180089. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dibahas oleh saudari Nurul Anissa, yaitu risiko dan keuntungan saham dan perbedaan saham konvensional dan syariah. Risiko saham. Saham merupakan jenis investasi yang sangat beresiko. Banyak kondisi yang tidak terduga sehingga seringkali orang yang sudah memilih jam terbang tinggi berinvestasi saham pun malah tercatat hasil investasi yang tidak terlalu banyak. Banyak pula yang tak terhindar dari kerugian. Dalam saham, Anda harus siap dengan risiko dari investasi saham, yaitu yang pertama, capital loss.
adalah selisih negatif nilai jual saham dengan nilai beli. Sederhananya, Anda menjual saham dengan harga lebih rendah dari harga belinya dulu. Yang kedua, likuiditas. Emiten bangkrut. Jika emiten bangkrut, Anda sebenarnya memiliki hak atas aset perusahaan Anda. Namun, jika emiten tidak memiliki aset yang tersisa setelah melunasi hutang, pajak, dan pegawai, maka Anda harus merelakan saham Anda hangus tanpa mendapat pengambilan apapun. Keuntungan saham. Pada dasarnya, ada dua keuntungan yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham, yaitu capital gain dan pembagian dividen. Capital gain adalah keuntungan yang diperoleh dari selisih harga beli dan harga jual beli saham, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Capital gain terbentuk dari adanya aktivitas perdagangan di bursa efek. Misalnya, seorang investor membeli saham ABCD dengan harga per lembar Rp6.500, kemudian menjualnya dengan harga Rp7.000 per lembarnya. Berarti, investor tersebut telah mendapat capital gain sebesar Rp500 untuk setiap lembar saham yang dijualnya. Selanjutnya, dividen adalah pembagian keuntungan perusahaan yang dibagikan kepada pemegang saham. Dividen berasal dari keuntungan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jumlah dividen yang akan dibagikan diusulkan di dalam RUPS. Perbedaan saham konvensional dan syariah. Saham syariah dan konvensional pada dasarnya memiliki pengertian yang sama, yakni surat berharga yang menunjukkan bagian kepemilikan atas suatu perusahaan. Perbedaannya ialah saham syariah berbasis pada prinsip syariah, maka setiap hal yang berkaitan dengan saham itu tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Tidak ada perbedaan antara mekanisme perdagangan dan pencatatan saham syariah dan saham konvensional. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI nomor 80 tahun 2011. Mekanisme perdagangan saham di BEI sudah sesuai dengan prinsip syariah, yakni bai al-musawwamah. Hanya saja tidak semua saham yang terdaftar di BEI dapat dikategorikan sebagai saham syariah. Sebuah saham akan masuk dalam kategori syariah jika telah memenuhi syarat tertentu. Nah, persyaratannya agar saham sebuah perusahaan dapat dianggap sebagai saham syariah, yaitu yang pertama, kegiatan perusahaan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sebuah saham dapat dikategorikan sebagai syariah jika berasal dari perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Contoh, perusahaan yang bertentangan dengan prinsip syariah, yaitu berkaitan dengan perjudian, perdagangan yang dilarang secara syariah, jasa keuangan ribawi, jual beli risiko yang mengandung ketidakpastian, memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan atau menyediakan barang atau jasa haram, serta perusahaan dengan transaksi yang mengandung unsur suap. Yang kedua, saham terdaftar di DES atau daftar efek saham. Saham syariah yang resmi adalah saham yang terdaftar dalam daftar efek saham. Daftar ini diterbitkan oleh OJK dan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI 2 kali dalam 1 tahun. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf jika ada kritikan ataupun pertanyaan, silahkan langsung bertanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.